record dulu. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-9. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengolahan sampah kota. Jadi ini secara umum sebenarnya mengenai teknologi, teknik-teknik yang terkait dengan pengolahan sampah, di mana pada dasarnya ini bukan dikatakan sebagai salah satu bentuk tahapan nantinya, karena pengolahan sampah ini bisa dimulai dari sumber. Jadi apakah dari rumah, apakah dari sekolah, pasar, itu sudah bisa dilakukan proses pengolahan juga. Dan ada beberapa metode yang nantinya akan sedikit kita bahas juga di sini. Yang mungkin nanti kita tidak akan bahas secara lengkap ya. Jadi lebih ke pengenalan saja, ada beberapa cara atau ada beberapa metode teknologi yang secara umum sudah banyak digunakan terkait pengolahan sampah kota. Dan seperti biasa nanti akan ada beberapa pertanyaan, jadi silakan dicatat dan disimpan terlebih dahulu pertanyaannya untuk dijawab kemudian. Dan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilakan untuk bisa langsung menyampaikan dengan unmute atau nanti bisa melalui fitur chat saja. Halo, suara saya masih masuk enggak? Masih, Pak. Halo? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Suara saya masih masuk enggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Halo, halo. Suara saya masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Oke. Earphone saya mati berarti. Oke. Yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan bagi beberapa konsep pengolahan, jadi mulai dari pengolahan secara fisik dan nanti pengolahan secara biologi kimia secara satu. Dan kemudian nanti untuk daur ulang, jadi ada beberapa istilah penggunaan daur ulang materi ataupun energi. Ini yang nantinya akan saya harap bisa dibahas secara berkelompok mengenai konsep dari daur ulang materi dan energi. Karena harapannya nanti sampah di sini kita anggap sebagai suatu resources atau suatu sumber daya yang nantinya bisa kita daur ulang baik secara materi ataupun secara energi. Jadi nanti setelah kita mempelajari secara pengolahan secara fisik dan biologi, sementara sudah bisa tergambarkan sebenarnya bagaimana caranya kita bisa mengkonversi satu sampah itu apakah dikonversi menjadi materi lain yang nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali, atau mungkin nanti dikonversi menjadi energi dari si sampah tadi. Oke, kita mulai dari pengolahan fisik menggunakan insinerator. Insinerator di sini pada dasarnya kita mengkonversi materi padatan menjadi materi gas, di mana nantinya selain gas juga akan dihasilkan ada beberapa padatan-padatan yang sulit terbakar. Jadi penggunaan tungku insinerator yang umum itu pasti akan menyisakan adanya bottom dan fly ash-nya. Jadi selain ada gas buangnya, akan ada materi-materi padatan dalam bentuk bottom ash ataupun fly ash. Kemudian secara umumnya insinerasi di sini berupa satu tungku atau ruang pembakaran sebagai unit penerimanya, yang dia membutuhkan adanya suplai air pendingin dan suplai udara karena membutuhkan oksigen juga dalam proses pembakarannya, yang nantinya akan tadi kan hasilnya sudah jelas ada gas buangannya dan ada fly ash sama bottom ash-nya, sehingga akan dibutuhkan satu APC atau air pollution control-nya.
Secara umum akan seperti ini nanti untuk insinerator. Pada pemanfaatan insinerator sendiri akan membutuhkan biaya yang relatif tinggi, baik untuk investasi, operasi, dan pemeliharaannya. Panas yang dihasilkan dari tungku insinerator sendiri nantinya bisa menyebabkan adanya konversi materi sampah tadi yang masuk ke dalam tungku menjadi satu materi lain dan dikonversi ke energi. Jadi materi lain itu contohnya kan dalam bentuk fly ash ataupun bottom ash yang sekarang sudah cukup banyak juga pemanfaatannya fly ash dan bottom ash di sini. Kemudian yang energi ya panas, adanya panas nanti bisa digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator sehingga bisa dikonversi ke energi listrik misalnya. Kemudian insinerator sendiri sebenarnya masih dihususkan untuk memusnahkan sampah ataupun sisa limbah yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga pada dasarnya yang didaur ulang itu jangan dimasukkan ke insinerator nih, Bang, yang di akhir saja, ataupun memang bahan-bahan atau sampah yang dari karakteristiknya itu tidak layak untuk diuruk. Jadi sehingga pada umumnya memang untuk sampah-sampah medis kita menggunakan insinerator. Kemudian sistem pengendalian dan kontrol emisi partikel ataupun gas buang ini wajib ada. Kemudian abu proses pembakaran, ini salah satu contoh beberapa contoh pemanfaatannya sebagai bahan bangunan, bahan untuk tambahan kompos, ataupun nanti residunya yang bisa dibuang menuju ke landfill. Kemudian insinerator sendiri bisa mereduksi massa dari sampah yang dimasukkan ke dalamnya hingga 80%. Begitu pula volumenya berkurang hingga 95%. Dan pada prosesnya pada akhirnya nanti dapat membentuk bakteri dan virus. Kemudian ada beberapa kimia toksik yang bisa dihilangkan atau terpecah dia dan memudahkan penanganan limbah lanjutan. Jadi khususnya karena sudah ada reduksi tadi ya, reduksi massa ataupun volume. Pada prosesnya sendiri, yang pertama air yang di dalam sampah itu diuapkan karena adanya panas, sehingga nantinya limbah kering itu yang nantinya akan terbakar secara sempurna. Kemudian di dalamnya itu terjadi proses pirolisis, pembakaran tidak sempurna pada temperatur yang belum terlalu tinggi, karena pada awal-awal pemasukan dari si sampahnya tadi. Kemudian baru diharapkan pada tahapan akhirnya atau di akhir bisa didapatkan satu pembakaran yang sempurna. Aspek-aspek penting dari insinerasi sendiri adalah dari keterbakaran, keamanan, dan pencegahan pencemaran udara. Keterbakaran di sini akan menyangkut nilai kalor, kadar air, karakteristik fisik yang sudah kita bahas di awal sebelumnya. Jadi dengan kita menghitung beberapa karakteristik fisik ini, kita bisa melihat atau menghitung juga kesesuaiannya apakah memang layak sampah yang nanti kita hasilkan di sini untuk kita kelola menggunakan insinerator. Kemudian dari sisi keamanan, nanti bicara mengenai titik nyala sampai dengan operasional dari insineratornya. Kemudian terkait dengan pencegahan pencemaran udara, ini bagaimana penanganan dari fly ash sama bottom ash-nya, penanganan dari gas-gas toksik ataupun uap-uap metal atau logam. Kemudian yang menjadi parameter utama dalam operasi insinerator adalah yang pertama ada temperatur atau suhu, kemudian ada pasokan oksigen sehingga ada udara yang harus dimasukkan ke dalam tungku. Udara di sini akan menaikkan suhu sehingga terjadi pembakaran sempurna. Karena nanti proses oksidasi materi organik yang ada di dalam tungku akan bersifat eksotermis. Idealnya untuk sampah kota itu lebih dari 800 derajat Celcius temperatur idealnya. Kemudian untuk waktu sendiri, lamanya fase gas yang harus terpapar dengan panas yang telah ditentukan. Jadi biasanya 2 detik untuk fase gas ketika terjadi pembakaran sempurna. Kemudian adanya turbulensi sehingga terjadi kontak sempurna dengan oksigen di keseluruhan dari tungku, keseluruhan dari sampahnya. Sehingga biasanya pada insinerator yang besar
ada kisi-kisi ataupun penggunaan tungku yang dapat bergerak. Jadi biasanya yang lebih kecil baru yang memang dia tungkunya tungku statis. Kemudian skema insinerator kapasitas besar untuk sampah kota. Yang pertama ada unit penerimanya, karena dibutuhkan adanya kontinuitas dari suplai sampahnya. Kemudian ada sistem feeding atau penyuplainya, sehingga akan ada continue dalam input dari si sampahnya. Kemudian tungku pembakarnya, di mana diharapkan di dalam tungku di sini sudah ada mekanismenya untuk bisa mendorong ataupun membalik sampahnya terkait dengan turbulensi tadi. Kemudian terkait dengan suplai udara, ini untuk memasukkan udara, biasanya ada dari bagian bawah si tungkunya untuk suplai utama udaranya, kemudian ada udara sekunder juga, ini untuk mengcover dari beberapa bagian yang di sana tidak terjadi pembakaran gas yang sempurna. Kemudian kebutuhan udara sendiri akan tergantung dari jenis limbahnya. Ini tadi ya, beberapa karakteristik fisik dari limbah akan mempengaruhi berapa banyak oksigen yang nantinya akan dibutuhkan. Kemudian air sendiri di sini berfungsi untuk mendinginkan residu abu ataupun gas yang nantinya keluar dari cerobong agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian dibutuhkan juga adanya unit pemisah, sehingga nanti akan bisa memisahkan abu dari bahan padatan lainnya. Kemudian APC atau Air Pollution Control, ini tergantung dari ragam pencemar yang nantinya mungkin akan muncul. Jadi beberapa yang umum bisa diketahui mulai dari debu atau partikulat sampai dengan dioksin. Nantinya setiap jenis pencemar akan membutuhkan APC yang berbeda juga, jadi tergantung dari jenis pencemarnya. Sehingga insinerator di medis atau di rumah sakit, kemudian ada insinerator di kawasan domestik misalnya mungkin ada, atau industri, tergantung industrinya apa, itu mungkin bisa jadi akan membutuhkan APC yang berbeda juga nantinya, tergantung jenis atau karakteristik dari pencemarnya. Kemudian adanya cerobong atau stack yang nanti semakin tinggi akan semakin baik. Nanti tergantung dengan beberapa aspek juga sebenarnya. Kemudian digunakan cerobong tinggi juga berfungsi untuk proses pendinginan dari si gasnya dan adanya proses pengenceran juga. Kemudian dinding insinerator harus tahan panas dan tidak menyalurkan panas keluar. Jadi secara umumnya unit-unitnya untuk skala insinerator skala kota, mulai dari unit penerima sampai dengan cerobong atau pengolah airnya. Kemudian ragam insinerator sendiri tergantung dari cara pengoperasiannya, ada batch atau continue. Tungkunya sendiri ada tungku statis, jadi insinerator modular atau yang kecil, ini bisa di rumah sakit. Kemudian ada mechanical stoker untuk sampah kota, fluidas bed untuk yang limbah homogen, ada rotary clean, multiple head. Kemudian berdasarkan cara penyuplaian limbahnya dikaitkan dengan bagaimana fase limbahnya. Jadi bisa jadi nanti dalam bentuk padat, gas, sludge atau slurry. Jadi nanti ada beberapa teknologi yang berbeda juga sebenarnya insinerator ini. Yang pada umumnya dalam bentuk padatan ya, karena kita bicara sampah kota. Cuman ada beberapa insinerator yang memang dikhususkan untuk membakar gas, sludge ataupun slurry. Oke. Pertanyaan yang pertama silakan disimpan terlebih dahulu. Coba dijelaskan ulang tadi bagaimana sebenarnya prinsip dasar dari insinerator. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya prinsip waste to energy, di mana WTE di sini pada dasarnya membakar sampah kota non B3 untuk menghasilkan listrik ataupun uap air, sekaligus untuk mensteril atau mengurangi volume sampah untuk nanti dibawa ke landfill. Ini dijadikan sebagai alternatif sumber energi terbaru, di mana prinsip WTE sendiri bahan bakarnya dibakar menghasilkan panas untuk menguapkan air,
Uap dengan tekanan tinggi memutar sudu generator turbin untuk menghasilkan listrik. Listrik itu yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi prinsipnya sendiri bahan bakar dibahas sudah ya. Kemudian sejalan juga dengan insinerator tadi, jadi ini beberapa teknologi EPC yang biasa digunakan. Jadi mulai dari backhouse, ada scrubber, selective non-catalytic reduction, sistem carbon injection, dan sampai dengan pemanfaatan kembali. Ini bisa dipelajari lagi nanti ya. Ini backhouse itu bisa dikatakan dalam bentuk tas gitu ya. Jadi semacam tas dari berbahan kain, jadi sebagai filternya. Jadi dia sifatnya seperti vakum. Nanti filter bagnya ini yang nantinya akan diganti atau dikeluarkan ulang. Scrubber di sini penggunaan uap panas, kemudian ada selective non-catalytic reduction, kita mengkonversi NOx, carbon injection, ada penggunaan karbon aktif yang diharapkan dia bisa menyerap logam berat dan bisa juga kontrol emisi organik lain seperti dioksin. Oke, selanjutnya kita ada pirolisis dan gasifikasi. Apa bedanya dengan insinerator tadi prinsipnya? Pada dasarnya, pirolisis dan gasifikasi itu sebagai suatu proses destruksi dengan panas tanpa kehadiran oksigen. Jadi satu yang membedakannya ini dari sisi kehadiran oksigennya. Tapi memang ada sedikit perbedaan antara pirolisis dan gasifikasi, di mana salah satunya memang bisa tanpa oksigen, yang salah satunya membutuhkan sedikit oksigen. Pada proses pirolisis atau gasifikasi di sini, kita mengkonversi biomasa padat. Jadi pada umumnya di sini material organik yang dia dibakar, yang dia diproses, didestruksi menggunakan panas. Dia akan bisa menjadi dalam bentuk 3 produk. Yang pertama dalam bentuk gas, kemudian dalam bentuk cair atau istilah lainnya tar, dan dalam bentuk padat atau dalam bentuk arang. Jadi yang membedakan antara pirolisis dan gasifikasi, pirolisis di sini tanpa kehadiran oksigen sama sekali. Jadi sumber energinya berasal dari luar untuk menggerakkan reaksi pirolisis atau secara endotermis. Sedangkan untuk gasifikasi disebutkan yang lain dengan self-sustaining, dia menggunakan sedikit saja oksigen atau oksigen yang dibutuhkan sangat terbatas. Sehingga nanti akan terjadi pembakaran sebagian dari biomasa. Jadi nanti produk pembakarannya sendiri, khususnya untuk pembakaran materi organik, bisa dalam bentuk gas atau uap. Jadi nanti ini akan bergantung pada karakteristik biomasanya. Jadi struktur penyusunnya seperti apa. Yang nanti akan terbagi menjadi ada hidrogen, bisa metan, dan berbagai macam gas-gas lainnya. Kemudian untuk produk dalam bentuk cairnya, itu biasanya yang bisa digunakan sebagai bahan bakar biasanya dalam bentuk tar ataupun oil stream. Jadi dia bentuknya asam asetat, aseton, metanol, dan ada beberapa hidrokarbon kompleks lainnya. Kemudian yang produk yang ketiganya ada dalam bentuk arang atau char. Ini yang nanti dikatakan sebagai karbon atau karbon murni, yang sangat bergantung pada materi penyusun materi organik tadi. Kemudian pada proses termal dengan gasifikasi plasma, jadi di sini dia menggunakan satu bentuk gas yang terionisasi dalam udara super panas. Ini yang dikatakan sebagai plasma. Jadi biasanya di sini menggunakan busur. Jadi busur plasma ini yang nantinya digunakan untuk memanaskan udara secara reguler. Jadi udara yang panas di sini yang nantinya secara termal akan mendegradasi material si sampah tadi, si material organik yang dikontakkan dengannya. Nantinya akan terjadi penurunan sensible heat, menghasilkan uap bertekanan tinggi, yang nanti ini bisa dikonversikan juga ke turbin uap untuk energi listrik. Suhu busurnya sendiri itu antara 2000 sampai dengan 4000 derajat Celcius. Pada tahapan ini tidak dibutuhkan pemilahan atau pretreatment dari sampahnya. Gas buangnya akan bisa lebih bersih dibandingkan dengan gasifikasi biasa.
Cuman yang berat ini memang suhu busurnya ini ya bisa sampai 2000 sampai 4000. Kemudian biasanya yang masih tersisa dari proses gasifikasi plasma ini adalah dalam bentuk HCl dia. Kemudian yang menjadi permasalahan utama dari proses gasifikasi adalah timbulnya tar yang sulit dikeluarkan dari reaktor. Oke, tadi sudah sempat saya bahas ada 3 bentuk produk dari pembakaran materi organik dalam bentuk 1, 2, 3. Silakan disebutkan. Dicatat dulu saja pertanyaannya, kita lanjutkan. Berikutnya pengolahan biologi dan kimia, atau mungkin kita sudah banyak yang tahu juga mengenai pengomposan atau composting, di mana pada proses pengomposan kita melakukan dekomposisi yang dilakukan oleh senyawa organik, senyawa mikro atau mikroorganisme dalam bentuk bakteri ataupun dalam bentuk serangga juga ada, di mana ini dilakukan terhadap bahan-bahan organik yang biodegradable, yang bisa didegradasi secara biologi, yang umumnya dikenal juga sebagai satu biomasa. Tujuan pengomposan sendiri mengubah bahan organik sehingga dia bisa lebih stabil. Jadi ketika kita hanya meletakkan sampah organik di satu tong saja tanpa adanya perlakuan, maka nanti akan menjadi tidak stabil dia, apakah dari suhu sampai dengan pembentukan gas misalnya. Kemudian pada pengomposan yang dilakukan secara aerob, maka ini bisa membunuh bakteri patogen, telur serangga ataupun mikroorganisme lain yang tidak tahan temperatur panas, karena pada kondisi aerob ini akan menghasilkan panas dia. Berbeda pada kondisi anaerob, maka tidak terbentuk atau tidak terjadinya peningkatan suhu pada si biomasanya. Sehingga itulah sebenarnya yang jadi salah satu menyebabkan dihasilkannya gas. Jadi pada pengomposan yang aerob secara sempurna, itu sudah bisa dipastikan kita tidak akan mencium adanya aroma gas, karena semuanya terproses secara aerob. Kemudian yang ketiga, tujuan pengomposan adalah menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Jadi yang daur ulang materi ini salah satunya adalah dengan pengomposan. Kemudian ini beberapa manfaat kompos, mulai dari memperkaya bahan makanan untuk tanaman sampai dengan peningkatan pupuk buatan. Kemudian klasifikasi pengomposan sendiri berdasarkan ketersediaan oksigen, kondisi suhu, dan teknologi. Jadi untuk ketersediaan oksigen, tadi sudah saya bahas, kita bisa melakukan secara aerob ataupun anaerob. Sebagian membedakan, jadi kalau kalian lihat di luar, membedakan antara komposter dan digester. Dan bahkan kalau di kita masih agak rancu perbedaannya ya. Komposter sebagian besar pasti dia semi aerob atau semi anaerob, karena masih adanya oksigen sebenarnya yang dibutuhkan, masih adanya proses pengadukan juga. Di luar kalau ada penggunaan digester itu sudah pasti secara anaerob, karena prosesnya memang diharapkan adanya proses anaerob di dalamnya. Diharapkan akan ada konversi dalam bentuk gas yang bisa dikonversi ke listrik, atau mungkin nanti didapatkan dalam bentuk pupuk cairnya dia. Berbeda dengan secara aerob sempurna, harapannya sebenarnya kita mendapatkan komposnya yang nanti bisa kita gunakan. Kemudian berdasarkan kondisi suhunya, ini sebenarnya akan tergantung dari proses degradasinya ya, apakah secara aerob ataupun anaerob. Jadi yang meso ya pada proses anaerob, termofilik itu yang pada proses aerob. Tergantung kemudian terkait dengan teknologinya, yang paling sederhana itu menggunakan windrow. Kemudian ada juga beberapa pengomposan yang sudah bisa dipercepat dengan adanya rekayasa tertentu. Jadi biasanya minimal itu penambahan bakterinya, penambahan bakteri yang nantinya bisa mempercepat proses degradasinya. Kemudian ini beberapa perbandingan pengomposan baik secara aerob maupun secara anaerob. Mulai dari reaksi pembentukannya, yang satu ekso dan endo, kemudian produk akhirnya,
kurang lebih sama, bentuknya yang berbeda. Aerob itu dalam bentuk humus dan anaerob itu masih dalam bentuk lumpur. Reduksinya kurang lebih sama, waktu prosesnya yang aerob akan lebih cepat dibandingkan dengan anaerob. Tujuan utamanya yang sedikit berbeda antara aerob dan anaerob. Aerob di sini kita mereduksi volumenya, sedangkan di anaerob salah satu fungsinya adalah untuk produksi energi. Jadi pemilihan digester itu adalah salah satunya adalah untuk kita pemanfaatannya sebagai salah satu tambahan sumber energi sebenarnya. Di beberapa daerah sudah ada yang berhasil untuk bisa memanfaatkannya untuk memproduksi energi. Tujuan sampingannya adanya kompos yang dihasilkan, ada stabilisasi dari buangan. Dari sisi estetika sendiri, tadi yang aerob tidak adanya bau dan pada anaerob adanya bau yang dihasilkan. Bau ini sebenarnya gas yang bisa kita gunakan untuk memproduksi energi. Hal penting terkait pengomposan, bahannya, mikroorganismenya, ukuran bahan, kadar air, ketersediaan oksigen, sampai dengan tingkat dekomposisi dari bahannya tadi. Beberapa jenis reaktor pengomposan, ada yang secara vertikal, horizontal, atau metode Siluda. Ini bisa dipelajari masing-masing saja nantinya. Begitu pula dengan beberapa contoh teknik pengomposan yang seperti ini. Itu mungkin ya. Terakhir, satu pertanyaan terakhir bisa dicatat. Tadi sempat saya bahas perbedaan dari komposter aerob dan anaerob. Nah, jelaskan saja perbedaan tujuan utamanya dari masing-masing komposter tadi. Apa sih perbedaan tujuan utama dari komposter aerob dan anaerob? Silakan dicatat. Kita sudah di penghujung. Nanti minggu depan kita akan masuk ke pemrosesan akhir dan kita sudah masuk ke aspek non teknis. Saya harapkan di minggu depan kita sudah selesai membahas sedikit di fase tahap yang pertama untuk tugas besarnya ya. Jadi di minggu ini saya usahakan bisa koreksi dari ketiga kelompok. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan, saya persilakan. Zoom kita masih ada sekitar 9 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Arif Gunawan ya? Lanjut dulu, Pak. Boleh, Bang Arif dulu. Gak apa-apa. Oke, toh. Jadi Pak tadi dibahas mengenai insinerasi dari sampah, Pak. Dengan keuntungan bisa mereduksi sampah dari sampai 85% kalau saya nggak salah, Pak. Tapi kenapa Pak, maksudnya untuk kita, termasuk mungkin saya di Kota Panjang itu kenapa kayaknya sulit diterapkan, Pak? Kalau misalkan dari biaya pembiayaan, sepertinya mungkin kalau dengan TPA sendiri hampir-hampir sama-sama ada pemeliharaan dan mungkin kalau saya perkirakan mungkin lebih banyak di TPA. Mungkin itu Pak yang kalau kenapa itu Pak insinerasi sulit diterapkan itu Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari yang saya tahu dari APBN yang disediakan tidak memungkinkan untuk bisa pengadaan insinerator. Itulah kenapa sebagian besar insinerator yang fokusnya ke medis itu masih swasta yang main ya. Mungkin sekarang sudah ada beberapa sebenarnya yang ada pembangunan, tapi saya rasa dari yang saya tahu masih belum sepenuhnya bisa di cover oleh pemerintah. Jadi seperti di Padang aja kalau saya tidak salah itu untuk pembakaran aja masih ikut ke Semen Padang kan ya untuk pembakaran di tungkunya. Tapi itu kan sekarang udah ada Pak di TPA Air Dingin udah dibikin insinerasi. Iya. Secara perkembangannya memang sudah mulai ada perkembangan teknologinya sehingga masih bisa tercover lah pembiayaan. Tapi dari yang saya tahu yang berat itu memang dari sisi teknologinya yang memang efisien dalam pembakaran. Insinerator yang sudah ada di rumah sakit atau puskesmas pun kan sebenarnya dari sisi efektivitas pembakarannya sama dari buangannya yang dihasilkan itu masih jauh dari layak sebenarnya. Kalau mau dikaji masih belum banyak yang benar-benar insineratornya itu sudah baik lah dari sisi teknisnya, dari sisi pembuangannya. Ada memang yang sudah dilakukan dan riset sendiri masih terus berkembang ya. Terakhir memang ada yang sedang mengembangkan
insinerator tanpa gas juga, dan itu masih pilot dan saya juga belum tahu itu kapan kira-kira bisa scale up sampai bisa digunakan. Tapi itu mungkin ya secara umum yang saya tahu baru sampai situ, dan memang dari sisi pembiayaan kita masih sangat kecil sekali sebenarnya yang disediakan dari APBN dari kebutuhan pengolahan. Ini baru dari sisi pengolahannya ya, dari sisi pengangkutan, kemudian pewadahannya itu kan sebenarnya masih minim sekali dananya. Itu aja masih susah payah sebenarnya dari pengadaan alatnya. Itu mungkin ya kurang lebihnya. Yang lain mungkin kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Ini Pak terkait insinerator Pak. Semisal nanti misalkan memang ada insinerator Pak yang dibangun oleh pemerintah Pak untuk pembakaran sampah, itu perlu ada kontrol lebih lanjut Pak terkait buangan dari polusi yang dihasilkan dari insinerator ya Pak. Baik itu nanti pelaporan datanya ke pusat atau bagaimana Pak? Ada aturannya, sudah ada sebenarnya kalau untuk pembakaran insinerator. Secara peraturan kita sudah ada. Cuman masalah balik lagi ke masalah pengawasan sama implementasi peraturannya ya. Yang saya rasa kita sudah sama-sama tahu saja, khususnya untuk limbah industri saja. Sudah seperti itu. Ada sebenarnya, tools-nya ada. Mekanismenya ada terkait dengan pencemaran. Pelaporannya pun juga ada sebenarnya. Karena dia bagi saya masuk ke pengolahan limbah. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan nanti tugas mandiri 8 ya dikerjakan dan ditulis tangan ya. Tadi beberapa masih ada yang diketik, coba ditulis tangan saja. Kemudian untuk tugas kelompoknya, saya mau coba dipresentasikan di minggu depan. Jadi terkait tadi kita akan bahas mengenai dua konsep yang berbeda antara daur ulang materi dan daur ulang energi. Coba cari literatur atau referensi terkait dengan dua konsep tadi. Kaitkan dengan teknologi apa yang biasa digunakan, kemudian bagaimana batasan-batasan pemanfaatan teknologinya sampai dengan ke desainnya. Kita akan bahas sedikit di minggu depan sebelum mulai materi pemrosesan akhir sampah. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan melalui grup WhatsApp. Jadi silakan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Saya tutup Zoom-nya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dilanjutkan pengerjaannya, tanyakan dari melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.